Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu 1. Ilham Firmansyah dengan NIM 20200120013. Lalu saya Gilang Wicaksana dengan NIM 20200120028. Dan yang terakhir Carlos Gio yang hebat dengan NIM 20200120026. Di video ini kami akan menjelaskan tentang kegunaan mesin bubut, karakteristik pengerjaan mesin bubut, dan bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Lalu selain itu, kami juga akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan penyatingan pahat. Perkenalkan, nama saya Carlos Gior yang hebat, NIM 202001-2026. Kegunaan mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda yang syaratnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Salam dan bahagia. Nama saya Gilang Wicaksana. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proses kerja atau karakteristik pengerjaan mesin bubut. Proses pembubutan adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pada proses pembubutan ada beberapa macam teknik yang dapat diterapkan. Masing-masing teknik tersebut memiliki tujuan atau maksud tersendiri. Selain itu, perbedaan teknik pembubutan juga mempengaruhi geometri hasil pengerjaan. Berikut macam-macam teknologi pembubutan. 1. Pembubutan tepi merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Metode pembubutan muka digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. 2. Pembubutan silindris. Pengerjaan benda kerja dilakukan sepanjang garis sumbunya, baik pengerjaan tepi maupun pengerjaan silindris. Posisi dari sisi potong pahatnya harus terletak senter terhadap garis sumbu, dan ini berlaku untuk semua proses pemotongan pada mesin bubut. 3. Pembubutan alur merupakan penyayatan pada benda kerja yang bertujuan untuk membentuk sebuah alur. Ujung potong pahat yang digunakan biasanya sejajar dengan sumbu benda kerja. Pembubutan ini biasanya digunakan untuk membuat alur pemisah antara bentuk pembubutan silindris dan ulir. 4. Pembubutan tirus. Pembubutan ini merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Teknik pembubutan tirus biasa dilakukan dengan memiringkan eretan atas, menggeser tailstock, menggunakan taper attachment, dan menggunakan alat potong berbentuk miring. 5. Pembubutan ulir. Bentuk ulir didapat dengan cara menggerinda pahat menjadi bentuk yang sesuai dengan menggunakan referensi mal ulir, atau biasa juga menggunakan pahat tertentu ukurannya yang sudah dijual di pasaran, biasanya untuk ulir-ulir standar. Lalu nomor 6, drilling adalah proses membuat lubang awal pada benda kerja. Kebalikan dengan pengeboran pada mesin bor, pengeboran dengan mesin bubut menggunakan mata bor yang tidak berputar, atau yang berputar adalah benda kerjanya. Nomor 7, boring adalah proses membesarkan lubang pada benda kerja. Boring merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Nomor 8, kartel atau knurling
Knurling sebenarnya bukan termasuk proses penyayatan. Knurling merupakan proses pembentukan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Biasanya pola hasil knurling digunakan pada pegangan supaya tidak licin seperti pada pegangan tang dan obeng. Perkenalkan, saya Ilham Firmansyah, NIM 2020012013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap, berfungsi memutar benda kerja yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Kedua ada selang coolant atau pendingin, berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Yang ketiga ada tool post atau dudukan pahat. Tool post ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menyepit pahat bubut saat proses pembubut. Keempat ada kepala lepas, berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Dan yang berikutnya ada eretan alas. Eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Eretan lintang berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas, berguna untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakan pahat. Eretan atas terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh dua baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Eretan ini khususnya untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Gerakannya tidak otomatis. Ada tombol emergency stop, berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat. Ada handle atau tuas. Fungsi dari handle ini ada berbagai macam, antara lain pengaturan kecepatan spindle, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, serta pengaturan arah pemutaran spindle. Lampu penerang berfungsi untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut dan berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau standing rest. Poros transportir dan poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Perkenalkan, nama Ilham Firmansyah, NIM 2020012013. Proses setting benda kerja. Pertama, siapkan kunci cekam dan benda kerja yang akan dipasang. Lalu buka cekam. Ukur terlebih dahulu panjang benda kerja. Pada video tersebut memiliki panjang 110 mm. Idealnya, benda kerja dijepit sepertiga dari panjang benda kerja. Lalu pasang pada cekam dan kencangkan dengan kunci. Setelah benda terpasang, lakukan pengecekan dengan memutar mesin bubut dengan kecepatan sedang. Jika benda kerja masih goyang, berarti benda tersebut belum stabil atau belum senter. Pengecekan ini bisa juga dilakukan dengan bantuan dial indikator untuk memastikan benda tersebut sudah senter dan siap untuk dilakukan proses pembubutan. Lalu ada juga cekam 4 rahang. Cekam 4 rahang ini hampir mirip dengan cekam 3 rahang. Perbedaannya pada cekam 4 rahang, pada setiap masing-masing rahang dapat digerakkan atau disetting masing-masing. Cekam 4 rahang ini cocok digunakan untuk
proses pengerjaan benda kerja yang bentuknya tidak beraturan. Proses penyetingan pada cekam 4 rahang ini hampir sama dengan proses penyetingan pada cekam 3 rahang. Lalu saya akan melanjutkan penjelasan tentang dial benda kerja. Dial benda kerja dilakukan dengan tujuan supaya kita dapat mengetahui apakah permukaan benda kerja sudah rata dan sejajar atau belum. Biasanya untuk mempermudah proses dial, para teknisi melakukan dengan alat ukur bantu, yaitu dengan dial gauge. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Adapun caranya melakukan pengukuran menggunakan dial gauge adalah sebagai berikut. 1. Pasang benda kerja pada cak yang sudah disediakan. Lalu kemudian pasang atau nonaktifkan magnet dial gauge pada salah satu dudukan yang kuat pada mesin bobot. Lalu yang ketiga, tempelkan jarum dial gauge pada sisi permukaan benda kerja yang sudah dipasang pada cak. Kemudian posisikan nilai jarum dial meter pada angka 0. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui dengan mudah tingkat ketidakrataannya. Kemudian putar benda kerja 360 derajat atau sampai semua permukaan benda kerja terukur oleh dial gauge. Pada saat memutar benda kerja yang ada di cak tersebut, maka akan ketahuan berapa nilai kerataan pada permukaan benda kerja tersebut yang ditunjuk oleh jarum dial meter. Lalu supaya benda kerja menjadi rata, kita ketuk-ketuk sedikit benda kerja dalam putaran mesin rendah. Benda kerja sendiri tidak bisa rata 100%. Kita di sini hanya meminimalkan tingkat ketidakrataannya. Lalu jika sudah mencapai tingkat kerataan yang paling maksimal, maka benda kerja siap kita lakukan untuk proses pengerjaan. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Carlos Gior yang hebat, NIM 2020-01-2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang persettingan pahat. Oke, baik. Perlengkapan yang perlu disiapkan yaitu 1. Senter putar, dan yang kedua yaitu pahat bobotnya. Yang ketiga yaitu pelat penyanggal pahat. Terus yang keempat yaitu kunci rumah pahat atau toolpost. Selanjutnya, langkah-langkah pemasangan pahat bobot. Yang pasang penyanggal pada rumah pahat sebelah kiri, lalu pasang pahat bobot pada rumah pahat. Setelah itu pastikan posisi pahat tidak salah. Lalu mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas. Dan jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjolnya. Lalu kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayat pahat ke ujung senter putar. Atur ketinggian sayat pahat bobotnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka tambahkan penyanggalnya. Jika terlalu tinggi, maka dikurangi penyanggalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur baut pengikat pahat. Kencangkan baut pengikat dengan baik. Lalu periksa kembali karatannya. Setelah itu pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat. Dan itulah langkah-langkah pemasangan pahat bobot. Terima kasih.
Sekian sedikit penjelasan dari kelompok 6 mengenai mesin perkakas. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Salam.